Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Imam Suraji MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Living Curriculum dan teman-teman sekalian, perkenankan di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengembangan Kurikulum, Asas dan Tujuan, yang meliputi asas religius, filosofis, organisatoris, sosiologis, psikologis, kultural, dan iptek. Pendahuluan, kurikulum akan selalu berkembang agar dapat memenuhi kebutuhan suatu lembaga. Ketika kurikulum tidak dikembangkan sesuai dengan meningkatnya kebutuhan suatu lembaga, maka lembaga itu akan mengalami ketertinggalan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasarkan oleh hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam sesuai dengan tantangan zaman. Adapun pengertian pengembangan kurikulum sendiri, yaitu dalam bahasa Inggris disebut curriculum development, yang merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan atas dasar beberapa tekanan yang berkembang dalam berbagai aspek, seperti tekanan ekonomi, sosial, ledakan pengetahuan, dan temuan penelitian. Fakta ini menunjukkan bahwa kurikulum harus menjalani perubahan berkala untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam konteks di atas. Asas-asas pengembangan kurikulum yang pertama yaitu asas religius. Landasan agama ini muncul terutama dari pemikir pendidikan Islam yang umumnya mempunyai pendirian bahwa segala sistem yang ada dalam masyarakat, termasuk sistem pendidikan, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran agama. Dalam Islam, sumber ajaran agama yang pokok adalah Al-Quran dan Hadis, dan sumber lainnya adalah ijtihad. Dari sumber inilah aspek atau unsur pendidikan dikembangkan seperti perumusan kajian pendidikan, materi, dan strategi pelaksanaan. Yang kedua, asas filosofis. Landasan filosofis pendidikan merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji tentang apa, bagaimana, dan mengapa pendidikan. Bagi seorang guru yang mempelajari dan memahami landasan filosofis pendidikan akan melakukan berbagai upaya untuk ketercapaian proses pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan organisasi kurikulum. Suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan formal perlu suatu bentuk pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan. Pola atau bentuk bahan yang akan disajikan inilah yang disebut dengan organisasi kurikulum. Yang keempat, asas sosiologis, yaitu berperan penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pada masyarakat di muka bumi ini. Suatu kurikulum pada prinsipnya mencerminkan keinginan dan cita-cita dari masyarakat. Dari sudut pandang sosiologis, dalam sistem pendidikan serta lembaga-lembaga pendidikan, terdapat bahan yang memiliki beragam fungsi bagi kepentingan masyarakat. Asas psikologis. Menurut Syafruddin Nurdin mengatakan bahwa pada dasarnya pendidikan tidak terlepas dengan unsur psikologi, sebab pendidikan adalah menyangkut perilaku manusia itu sendiri. Mendidik berarti merubah tingkah laku anak menuju kedewasaan. Terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi pelajar. Yang keenam, asas kultural. Berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu dan rekonstruksi masyarakat. Bentuk-bentuk kebudayaan mana yang patut disampaikan dan ke arah mana proses sosialisasi tersebut ingin direkonstruksi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Yang ketujuh, asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia. Tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum sesuai dengan dikemukakan oleh para ahli pendidikan dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum itu bertujuan untuk merumuskan suatu proses dinamika yang dapat menjawab tantangan terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dalam pemerintah dan bersifat umum.
Pencapaiannya relatif dalam jangka panjang, sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional. Penutup, konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran dan teori pendidikan yang dianutnya. Beberapa ahli memandang bahwa kurikulum sebagai rencana pendidikan ataupun pembelajaran yang terus berkembang. Karena itulah, pengembangan kurikulum perlu dilakukan. Terima kasih. Demikian pemaparan makalah dari saya. Apabila ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, bisa ditanyakan. Nanti kita bahas bersama-sama. Barangkali pembahasan saya masih kurang mendalam, nanti bisa ditambah teman-teman yang mempunyai pengalaman yang lebih, dan juga nanti bisa diklarifikasi oleh Pak dosen. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.